Baik, nama saya Han. Saya ayah dari 3 orang anak yang kebetulan sudah remaja dan besar. Profesi sebagai pegawai swasta di salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia. Terkait topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu bertemakan tentang bad parenting di zaman saat ini. Mungkin bisa saja bad parenting ini terjadi dari beberapa faktor atau kelalaian dari dua belah pihak antara orang tua dan anak yang menjadi faktor utama terkait adanya peristiwa bad parenting ini. Fenomena itu terjadi karena mungkin salah satunya banyak orang tua sekarang yang masih mengadopsi apa yang mereka lihat waktu kecil. Jadi pola-pola yang orang tuanya lakukan zaman dahulu karena terlihat dan terdengar masih dipakai dan diterapin sampai sekarang. Padahal secara waktu dan kondisi zaman sudah sangat berubah. Sebenarnya perlu trik-trik khusus untuk melakukan parenting itu sendiri. Dan mungkin aspek yang kedua adalah bisa juga ekonomi, karena banyak juga yang terpaksa harus bekerja keras dari pagi sampai malam sehingga mereka melupakan itu yang kedua. Yang ketiga mungkin media. Sekeras apapun orang tua memagari, kalau dalam hal media dan dunia luar yang pada umumnya juga perilaku teman-temannya yang lain melakukan hal-hal yang buruk, ya mungkin itu berpengaruh juga ke si anak itu sendiri. Berarti ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pasti. Dan untuk faktor internal sendiri itu mungkin Bapak sebagai orang tua mungkin bisa memberikan kayak faktor apa saja sih yang mendukung dari lingkup internal ini terkait bad parenting tersebut, Pak, kira-kira? Kalau memang pada poinnya, kalau menurut saya parenting itu, pola-pola itu munculnya harus dari rumah. Artinya memang orang tua yang memang harus punya prinsip-prinsip dan punya hal-hal yang bisa membuat si anak tidak melakukan hal-hal yang buruk. Anak itu pendengar dan penjiplak yang baik banget. Dan penjiplak yang baik. Artinya ya kalau orang tua mau si anak baik, ya orang tuanya harus baik. Orang tuanya harus menjadi contoh, menjadi role model, melakukan hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Karena itulah yang dicontoh anak sebagai pedoman atau ya cerminan utama bagi seorang anak. Iya, betul. Anak usia mungkin 12 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah, dia akan banyak mendengar dan banyak melihat. Krusialnya di situ sebenarnya. Makanya disiplin dari kecil, kata-kata yang baik dari kecil, menghindari omongan-omongan jelek dari awal, itu akan banyak mempengaruhi si anak nanti besarnya. Dengan adanya fenomena bad parenting ini mungkin didasari atas kesilapan dua pihak juga, Pak. Kalau menurut saya lebih banyak kesilapan orang tua. Kesilapan orang tua ya. Karena itu tadi, pada basicnya anak tuh peniru yang ulung dan pendengar yang ulung. Artinya ya si orang tua harus memagari dirinya juga untuk biar si anak tidak meniru. Makanya dia harus menyontohkan hal-hal yang baik. Gitu. Ada banyak sekali perubahan-perubahan mungkin dari zamannya Bapak dan zamannya saya, itu banyak sekali perubahan-perubahan dari segi pengasuhan orang tua gitu. Nah, mungkin ada saran-saran yang mungkin mutakhir gitu untuk kami semua
agar terhindar dari aksi bad parenting ini? Mungkin yang pertama, kalau sekarang kan platform banyak ya, platform digital banyak, konten banyak. Ya intinya sih belajar. Orang tua pertama harus belajar dan tetap belajar, karena nggak ada sekolah jadi orang tua. Yang ada adalah belajar jadi orang tua. Jadi ya jangan berhenti. Setiap perkembangan kita harus ikutin, dan kita harus cari info atau cari cara gimana ini memprotek yang ini, membolehkan yang ini. Jadi intinya learning by learning. Itu tetap harus. Mungkin yang pertama itu. Yang kedua, yang ketiga, mungkin yang pertama malah sebenarnya agama ya tadi ya. Yang pertama tuh agama harus didulukan. Peran agama juga ya, kontribusi agama dalam atau perkembangan anak itu sendiri juga memang pengaruh besar. Banyak. Pertama malahan ya. Besar banget. Kalau saya malah sorry salah tadi. Yang pertama mungkin harus agamanya harus deep. Harus deep gitu. Deep dan disiplin. Yang terakhir mungkin ke pemerintah ya, ke pemerintahan kita kalau saya. Pemerintahan. Selama ini kan kalau proses orang menikah itu hanya proses akad dan biasanya diiringi dengan ceramah, gitu kan. Akan lebih bagus kalau disiapkan pendidikan khusus atau semacam training pra-parenting. Ada program-program gitu. Jadi semua anak semua yang akan menikah nanti harus ikut training dahulu. Harus dilatih terlebih dahulu untuk sebagai persiapan mereka. Betul. Harus di-upgrade knowledge-nya dulu. Harus, dan itu syarat. Harusnya mungkin gitu sih. Jadi sebelum menikah mereka harus lakukan training, misalnya 2 hari 3 hari, masalah parenting, masalah yang paling penting itu masalah parenting. Gimana sih didik anak, gimana sih itu. Nah kalau udah lulus sertifikatnya ada, baru mereka boleh akad nikah. Itu mungkin perannya pemerintah, karena itu harus ada rule-nya kan. Harus ada peraturannya. Mungkin itu salah satu bentuk kontribusinya dari pihak pemerintah untuk menanggulangi terjadinya bad parenting ini. Betul. Karena bad parenting kan juga hasil dari misalnya kayak perceraian orang tua, itu kan termasuk salah satu ketidaksiapan mereka. Mereka nggak punya modal apa-apa, tiba-tiba 2 orang nikah, belum paham pun satu sama lain, terus tiba-tiba punya anak. Nah mungkin dari situ pemicunya kan. Lain halnya kalau yang tadi, kalau pemerintah menerapkan itu mungkin sudah, lo nanti mau jadi orang tua tuh seperti ini loh. Sudah punya gambaran, tidak lagi abstrak gitu. Mungkin itu sih. Yang lain lagi adalah yaitu tadi, untuk jadi orang tua jangan lupa belajar. Jangan lupa untuk belajar. Dari waktu ke waktu harus belajar. Harus upgrade knowledge-nya. Kalau enggak, ya kita yang ketinggalan. Kasihan anak-anak amanah dari orang tua untuk kita, dan kita menginginkannya. Ya harusnya orang tua tanggung jawab, artinya tanggung jawab dalam menjaga, mendidik dan segala macam. Dan pada akhirnya manusia pastinya memiliki kesalahan, dan tidak ada manusia yang tidak berbuat kesilapan. Namun sebagai makhluk yang dianugerahi akal, terkadang kita perlu untuk berpikir tentang apa yang telah diperbuat, merenung tentang apa yang dapat kita cegah, dan bertindak dengan bijaksana selayaknya manusia yang diberkahi dengan akal yang sehat. Terima kasih.